Keragaman hayati adalah variasi kehidupan di bumi termasuk gen, spesies, dan juga ekosistem yang dibutuhkan untuk sumber daya alam dan juga kebutuhan kita di bumi. Flora adalah semua jenis tumbuhan dan fauna adalah semua jenis hewan. Kemudian, flora dan fauna endemik. Flora dan fauna endemik artinya hanya ditemukan di daerah itu saja. Yang pertama, kita akan membahas mengenai arti penting flora dan fauna. Floranya seperti biji-bijian, sayuran, gandum, beras, dan lainnya. Serta yang kedua, faunanya berupa telur, susu, dan daging. Yang kedua, sebagai sumber dan penopang bagi kesehatan. Yang pertama yaitu tumbuhan sebagai sumber makanan yang sehat, seperti biji-bijian, tumbuhan, serta makanan sehat lainnya yang dapat mengurangi obesitas. Yang kedua, hewan sebagai sumber protein. Yang ketiga, hewan dan tumbuhan sebagai obat-obatan alami, seperti jahe, kunyit, dan lainnya. Yang keempat, sebagai penopang bagi lingkungan yang sehat. Yang ketiga, menjadi sumber daya ekonomi. Yang pertama, menjadikan mata pencaharian bagi masyarakat, seperti petani yang menghasilkan berbagai macam padi yang kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, menjadi tolak ukur penentu perekonomian suatu negara. Karena secara tidak langsung, keberhasilan pendapatan ekonomi suatu negara dilihat dari kelestarian keragaman hayati yang ada. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan daerah dari sektor wisata. Contohnya seperti hutan bakau, terumbu karang, dan sapana. Yang keempat, menjadi keseimbangan ekosistem di mana flora dan fauna memiliki perannya masing-masing untuk menjaga kelestarian makhluk hidup lainnya. Selain keindahannya, keragaman hayati juga memiliki beberapa permasalahan serius, contohnya eksploitasi berlebihan. Eksploitasi berlebihan terjadi ketika memanfaatkan sumber daya alam tanpa memikirkan dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya yaitu penebangan liar. Contohnya penebangan hutan di Kalimantan tidak hanya merugikan pohon namun juga merugikan satwa liarnya seperti orangutan. Solusi yang dapat kita ambil yaitu menerapkan penegakan secara hukum dan juga pengelolaan sumber daya yang baik. Yang kedua yaitu kepunahan. Kepunahan adalah hilangnya spesies atau populasi. Contohnya yaitu harimau Jawa yang punah pada abad 20. Kepunahan terjadi akibat perburuan liar dan juga perusakan habitat. Solusi yang dapat kita lakukan yaitu konservasi habitat dan perlindungan satwa liar. Penanganan keberagaman hayati yang ada di Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Maka dari itu, mari kita melindungi dan berkontribusi untuk menjaga flora dan fauna di masa depan yang lebih baik.